Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muammar. Saya akan menjelaskan materi tentang thread dan sinkronisasi. Apa sih itu thread? Dalam konteks sistem operasi, thread merujuk pada unit eksekusi terkecil dalam suatu proses. Thread adalah bagian dari proses yang dapat dijadwalkan secara independen oleh sistem operasi. Manfaat thread. Yang pertama, penggunaan sumber daya yang efisien, peningkatan responsivitas, peningkatan kinerja, pemisahan tugas, multitasking, dan pembagian beban. Kemudian ada pengelolaan thread. Yang pertama ada proses penghancuran. Penghancuran thread dimulai ketika thread telah menyelesaikan tugasnya atau ketika thread tidak lagi diperlukan dalam program. Yang kedua, ada proses pembuatan. Proses pembuatan thread dimulai dengan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan thread tersebut. Kemudian ada penjadwalan. Penjadwalan thread adalah proses di mana sistem operasi atau lingkungan rantai menentukan kapan dan seberapa lama setiap thread dijalankan. Lalu ada sinkronisasi. Sinkronisasi adalah suatu proses pengendalian akses dari sumber daya terbagi pakai atau shared resource oleh banyak thread sedemikian sehingga hanya satu thread yang dapat mengakses sumber daya tertentu pada satu waktu. Selanjutnya ada model thread. Model thread ini terbagi menjadi dua. Ada single threaded, yaitu single thread adalah sebuah lightweight proses atau proses sederhana yang mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali atau controller. Kedua, ada multi-threaded. Multi-threading adalah proses dengan thread yang banyak dan mengerjakan lebih dari satu tugas dalam satu waktu. Selanjutnya ada metode komunikasi antar thread. Metode komunikasi antar thread adalah proses vital dalam pemrograman multithreading yang memungkinkan dua atau lebih thread untuk berbagi data atau berinteraksi satu sama lain dalam sebuah program. Metode komunikasi yang pertama yaitu wait, notify, dan notify all. Metode ini merupakan bagian dari Java dan digunakan untuk mengatur komunikasi antar utas-utas. Yang kedua ada pipes dan streams. Ini digunakan untuk mengirim data antara utas-utas. Selanjutnya, ketiga ada shared memory, yaitu menggunakan area memori bersama untuk berkomunikasi antara utas-utas. Yang terakhir ada message passing, yaitu mengirim pesan atau sinyal antara utas-utas. Selanjutnya adalah tentang sinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses penting untuk menyamakan waktu dan data antara beberapa proses secara bersamaan, mencegah inkonsistensi data dan memastikan hasil yang sesuai dengan harapan. Ini juga memungkinkan akses bersamaan ke data yang sama oleh beberapa entitas. Diperlukan mekanisme yang tepat untuk menjaga konsistensi data dan memastikan eksekusi yang benar dari proses yang bekerja sama. Selanjutnya adalah masalah yang ada pada thread. Masalah pertama ada deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Yang kedua, ada masalah starvation. Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Namun, starvation juga bisa terjadi tanpa deadlock.
Selanjutnya ada race condition. Race condition adalah merupakan situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan, atau juga situasi di mana perilaku program komputer tergantung pada urutan operasi non-deterministik atau tidak terduga dari beberapa proses atau thread eksekusi. Yang keempat, ada critical section. Critical section adalah suatu sistem terdiri dari n proses di mana semuanya berkompetisi menggunakan data yang digunakan bersama-sama. Berikutnya adalah solusi untuk berbagai masalah tersebut. Pertama, solusi untuk deadlock. Pencegahan dengan menghindari kondisi deadlock, deteksi dan pemulihan deadlock, atau pendekatan penghindaran dengan menghindari pembentukan siklus permintaan sumber daya. Selanjutnya adalah solusi untuk starvation. Solusinya, pastikan alokasi sumber daya oleh CPU diurus freelance manager untuk memastikan bahwa terdapat pemerataan sumber daya dan hindari pemilihan metode proses acak karena ini bisa menyebabkan starvation. Selanjutnya, solusi untuk race condition. Race condition ini memiliki dua solusi yang saya bawakan, yaitu pertama, eksekusi atomik. Mereka bertindak sebagai kunci yang memungkinkan proses memperoleh sumber daya berdasarkan persyaratan tertentu untuk mencegah race condition. Yang kedua, hindari check dan act. Ini didefinisikan oleh aliran program di mana observasi yang berpotensi usang digunakan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Selanjutnya ada solusi critical section. Solusinya adalah mutual exclusion atau mutex. Hanya satu proses atau thread yang dapat mengakses sumber daya bersama pada satu waktu. Solusi yang kedua, solusi perangkat keras. Solusi ini tergantung pada beberapa instruksi mesin tertentu, misalnya dengan menonaktifkan interupsi atau dengan mengunci suatu variabel tertentu. Selanjutnya adalah penggunaan lock, mutex, dan semafor dalam thread. Pertama, lock. Lock adalah mekanisme sinkronisasi yang sederhana di mana hanya satu thread dapat memiliki kunci atau lock pada suatu waktu. Thread yang ingin mengakses sumber daya bersama harus memperoleh kunci terlebih dahulu. Selanjutnya, mutex. Mutex atau mutual exclusion adalah tipe khusus dari lock yang digunakan untuk mencapai sinkronisasi antara thread. Ini memungkinkan hanya satu thread pada suatu waktu yang memiliki akses ke sumber daya bersama. Baik, selanjutnya adalah semafor. Semafor adalah variabel khusus yang digunakan untuk mengatur akses ke sumber daya bersama oleh beberapa thread. Ini memiliki nilai yang menunjukkan jumlah slot yang tersedia untuk akses ke sumber daya bersama. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi tentang thread dan sinkronisasi oleh saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.